Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan presentasi kami mengenai stick game di mata kuliah algoritma dan programming. Oke, selanjutnya perkenalkan nama saya Ahmad Davin Alfarisi dengan NIM 187241057 dan rekan saya. Saya Heru Deserdika dengan NIM 187241032. Saya Muhammad Haradana Akbar dengan NIM 187241082. Oke. Uraian kode. Deklarasi dan main. Pada bagian awal program, terdapat deklarasi variabel dan objek yang bersifat global agar dapat diakses oleh semua fungsi. Objek scanner input digunakan untuk membaca input dari pengguna. Variabel tongkat menyimpan jumlah tongkat yang tersedia dalam permainan, sedangkan variabel pilihan digunakan untuk menangkap pilihan menu yang diinputkan oleh pengguna. Ketiga deklarasi ini berada di luar fungsi, sehingga bersifat global dan bisa diakses dari manapun di dalam kelas game tongkat. Fungsi main adalah titik awal eksekusi program, dan pada bagian ini hanya terdapat satu baris perintah, yaitu game, yang berfungsi untuk memanggil fungsi utama game yang menangani seluruh alur permainan. Fungsi main berperan sebagai pintu masuk ke logika utama permainan dan tidak menangani proses lainnya secara langsung. Fungsi game. Fungsi game merupakan pusat kendali utama permainan. Di dalamnya terdapat sebuah perulangan do while yang akan terus berjalan hingga pengguna memilih keluar atau dalam pilihan kedua. Fungsi ini menampilkan menu melalui pemanggilan menu dan kemudian menangani pilihan pengguna menggunakan struktur switch case. Jika pengguna memilih untuk memulai permainan atau pilihan satu, program akan menampilkan jumlah tongkat awal yang ditentukan secara acak dan memulai permainan melalui fungsi game start. Dan secara acaknya ini, rumusnya akan dijelaskan di selanjutnya oleh teman saya. Oke, jadi kita masuk ke function game start ya kan. Jadi kan tadi di function game itu setelah kita milih menu untuk mulai permainan, kita akan langsung diarahkan ke function game start. Di mana di awal function ini ada deklarasi variabel player turn yang memiliki tipe data boolean. Nah, variabel ini bakal nangkep nilai yang di apa ya yang dijalankan oleh function lain yaitu check first turn. Nah, kalau ini tipe datanya boolean, jadi nanti nilainya berupa true and false. Nah, player turn ini digunakan untuk mengecek giliran permainan, di mana jika player turn bernilai true, maka langkah player atau function yang digunakan untuk menjalankan langkah player akan dipanggil atau dijalankan. Nah, jika player turn ini bernilai false, maka yang dijalankan adalah function langkah komputer. Oke, selanjutnya ada ya pesan singkat di mana setelah langkah player atau langkah komputer dijalankan, maka di sini akan ada sisa tongkat yang ditampilkan. Nah, lalu di akhir dua loop ini eh, ada sedikit apa ya, kayak perubahan giliran. Jadi player player turn sama dengan not player turn. Jadi seumpama player turnnya itu awalnya true, maka jika kalau diubah seperti ini maka akan menjadi false. Nah, jadi dua loop ini akan berjalan selama tongkatnya lebih dari nol. Dan jika tongkatnya lebih dari nol, maka jika tongkatnya sudah nol atau kurang dari nol, maka langsung masuk ke cek pemenang, ya kan? Jadi ini dalam kode masih dalam block function game start, di mana jika pada saat tongkatnya itu nol dan player turn-nya bernilai true, maka sudah dapat dipastikan bahwa yang kalah itu adalah yang komputer. Nah, jika sebaliknya, maka yang kalah adalah sang player. Oke, selanjutnya, ada function yang namanya check first turn. Nah, jadi seperti yang tadi sudah
disinggung ya kan. Check first turn ini mengembalikan nilai boolean yang kemudian akan digunakan untuk mengecek giliran player dulu atau komputer dulu. Nah, returnnya jika tongkat tongkat awal modulo 4 sama dengan satu, maka yang menjadi giliran pertama adalah player atau pemain. Nah, jika ekspresi ini salah, maka yang menjadi giliran pertama itu adalah komputer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Farhan Januar. Oke, selanjutnya di sini ada untuk langkah player ya. Jadi untuk langkah player di sini eh, kita membuat integer player apa deklarasi. Lalu ada if tongkat sama dengan satu. Jadi kalau tongkatnya itu udah sama dengan satu, nanti yang bisa diinputkan oleh player itu cuma satu. Soalnya kita bakal kalau misalnya yang diinputkan player tidak sama dengan satu, nanti bakal terus berputar. Ininya memastikan bahwa jika sama dengan satu, lalu langkahnya ada di player, nanti itu player harus memasukkan tongkatnya ada satu. Terus ada else jika masih lebih daripada satu eh, atau lebih dari tiga atau lebih dari maksudnya eh, apa lebih dari tiga dah itu nanti player bisa menginputkan dari satu sampai tiga tapi eh, inputnya hanya bisa satu sampai tiga soalnya di pada logika ini kita membuatnya player input bisa satu sampai tiga gitu. Lalu untuk sisa sisa tongkat di sini dari function sisa tongkat memanggil eh, fungsi sisa tongkat untuk menghitung tongkat yang sekarang. Jadi nanti bakal ada penjelasannya. Nanti bakal dikurang-kurangin dari tongkatnya. Jadi untuk fungsi di langkah player ini memastikan bahwa yang diinputkan oleh player itu harus sesuai dengan apa yang ada di aturan game tongkat ini. Next. Oke, selanjutnya adalah langkah komputer. Jadi untuk langkah komputer, kami di sini membuat logiknya supaya komputer sangat sulit dikalahkan ataupun sampai impossible gitu. Nah, jika tongkatnya modulo 4 atau tingkatnya eh, kelepatan 4 sama dengan nol ataupun kondisi ini kan nanti bakal di ini kan misal tongkatnya sama dengan 8 nanti kita ngambilnya 3 gitu. Nanti bakal 5. 5 nanti kalau di playernya ngambil satu nanti kita bisa ngambil 3 dan di akhir playernya bakal kalah gitu. Jadi di sini logiknya jika tongkat modulo 4 sama dengan nol nanti komputer bakal ngambil 3. Lalu jika tongkat modulo 4 sama dengan 3. Nah, jadi misal player ada di angka 5. Nanti kita misal playernya ngambil 2 gitu. Nanti kita bakal ngambilnya 2 supaya playernya kalah. Soalnya kan di permainan ini peraturannya yang terakhir ngambil kalah kan. Lalu selain itu nanti komputer bakal ngambil satu terus konsisten sampai ketemu di angka paling kecil itu di angka 8. Nanti bakal mengasihkan ke player itu di angka 5 gitu. Jadi untuk strategi ini dirancang agar komputer memaksa lawannya itu di posisi yang merugikan. Jadi setelah itu nanti komputer bisa menentukan bahwa dia akan selalu menang gitu di permainan ini. Meskipun dari player dulu yang memulai permainan ataupun komputer dulu yang memulai permainan. Next. Oke, di sini ada update tongkatnya. Jadi seperti yang saya jelasin tadi, untuk ngambil tongkatnya ini simple, yaitu adalah tongkat min sama dengan in. Jadi tadi kan ada integer kan. Nah, itu yang menyimpan nilai dari yang diinputkan oleh user. Nanti bakal dikurangin ke tongkat kan. Kita kan tongkatnya nanti bakal di random antara 20, antara 20 sampai 30. Iya, itu nanti bakal mengurangin langsung ke tongkatnya. Jadi nanti bakal dan di sini ada return tongkat untuk mengembalikan nilai tongkatnya. Jadi algoritmanya cukup simpel untuk menguranginya adalah tongkat min sama dengan in. Jadi langsung mengurangi tidak perlu tongkat sama dengan tongkat min in gitu. Jadi fungsi ini dipanggil ke langkah player maupun di langkah komputer. Seperti yang tadi kan ada langkah player terus di parameternya ada satu tongkat itu nanti bakal mengambil nilai dari tongkatnya ini. Oke, mungkin itu programnya. Oke, jadi Ya, di sini kita langsung coba ya. Misal hero yang main, saya yang main, dan juga Davin yang main. Apakah kita bisa menang lawan logika yang kita buat? jadi ini adalah demo dari eh, algoritma yang kami buat. Run dulu.
Jadi permainan ambil tongkat. Mulai. Tongkat awal berjumlah 27. Komputer mengambil dua tongkat. Nah, jadi karena eh, modulo dari tongkat awal itu bukan satu, maka dari itu, eh, modulo dari tongkat awal di modulo 4 bukan sama dengan satu, maka dari itu komputernya yang jalan duluan. Sisa tongkat 25. Umpama 2. Komputer mengambil dua tongkat. Ini jika kita teruskan, ya kan? Nah, 4 nggak bisa ya. Jadi selain 1 sampai 3 nggak bisa. Up, 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 up. Nah, di satu titik pasti akan menyisakan satu, sehingga player akan otomatis kalah ya. Anda kalah, no, kita kalah. Nah, juga Coba jangan coba coba. Oke. coba. Sedikit tambahan tadi, komputer itu bakal nyisain satu, nggak mungkin dua. Jadi pasti pilihannya itu cuma satu, dua, tiga atau satu, begitu. Nah, coba Sesuai lagi yang kah? di kode tadi. Boleh dicoba yang ada UI-nya, Hero? Oh ya, ini kita terminate dulu. Nah, jadi kelompok kami agak sedikit ini ya, Dikit. yang mencoba sedikit. Jadi mungkin untuk visualisasi yang lebih jelas, kita pakai algoritma yang sudah ada di UI-nya. Nah, apakah terlihat di screen? Coba Belum share muncul, screen-nya Hero. diganti ke Oh, ini kan sebentar, sebentar. screen-nya screen aplikasi. Oh ya. Nah, oke. Tongkat snatcher. Peraturan. Selamat datang. Ya, jadi di sini ada section peraturan ya kan, sebagai pemanis sebenarnya. Lalu untuk algoritmanya sendiri, boleh kita mulai. Nah, di sini kita sebenarnya pakai gimmick ya. Jadi pada permainan koin tadi sebenarnya agak gimmick untuk biar playernya itu percaya kalau kalau itu di random ya kan. Padahal yang di random itu jumlah tongkatnya. Iya, nah. Mulai permainan. Semisal ekor. Wah, giliran komputer Oke, terlebih dahulu ya guys ya. ntar dulu. God. Jadi di samping kanan itu ada keterangan dari yang diambil, yang samping kiri adalah keterangan giliran sama tongkatnya. Dan di program ini sudah pasti diintegrasi atau kita membuatnya dengan bantuan AWT dan juga swing Wing. yang Wait, wait. sangatlah menyenangkan. Sangatlah menyenangkan ya kan. Aduh, Coba jibat ya, apakah kita coba menang bisa nggak? giliran komputer. Dua, Nah, satu. ada No. kalah Ya, lagi. pasti Terima kasih. menyisakan satu. Komputernya terlalu jago ya guys ya. Terlalu OP. Ya, Terlalu OP. Sayang sekali game ya. over Anda kalah. Kali game. Tidak. Terima Oke. kasih. Oke, mungkin cukup. Ya mungkin Bisa cukup ya. ditutup. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.